Pak, nungguin Pak Dadang nih. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Bu, saya mau ngadain coaching nih Bu sama Bu Abi. Kebetulan kan beliau dari guru BK. Terus? Ya, mudah-mudahan ada yang bisa saya obrolin sama beliau. Nah, tapi tujuan saya dengan beliau itu kemungkinan saya berpikir untuk memaksimalkan potensinya. Oh gitu. Ibu bisa jadi observernya nggak nanti Bu? Boleh, mau kapan Pak? Oh, besok boleh Bu bilang. Oke. Nah, tapi Pak, sebelum nanti Bapak melakukan coaching, ya, saya sebagai observer mau mengingatkan, Bapak masih ingat ada rubrik penilaian yang Bapak perlu ketahui kembali gitu ya. Apa tuh? Mungkin Bapak masih ingat ya, yang pertama itu apa namanya, alurnya ya Pak. Oh iya. Nah, apakah proses coaching itu harus sudah sesuai dengan alur Tirta yang Bapak sudah pelajari waktu itu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa apakah Bapak sebagai coach itu sudah bisa mengarahkan coaching pada pertanyaan berbobot atau belum ya. Kemudian ada juga yang ketiga itu yang perlu Bapak ingat adalah bagaimana coach itu menanggapi atau merespon pertanyaan berbobot dari Bapak selaku coachnya. Dan terakhir mungkin Bapak juga perlu ingat ya, masih ingat tidak tuh apa namanya prinsip-prinsip yang ada pada proses coaching? Oh iya Bu, masih ingat saya. Yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif, kemudian itu yang tadi yang saya sebutkan. Sebenarnya ingin memaksimalkan potensi. Alhamdulillah nih, karena masih ingat ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar Bu. Ya. Terus, oh iya, sebelum itu saya mau nanya dulu nih Pak, dari proses coaching nanti, kan tadi Bapak bilang mau memaksimalkan potensi ya, potensi Bapak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching nanti? Kompetensinya Bu ya, potensi yang akan saya kembangkan nanti kemungkinan yang pertama present. Kemudian ya yang kedua saya harus mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga saya harus memberikan pertanyaan yang berbobot yang tadi Ibu sebutkan. Ini itu tiga. Jadi ketiga-tiganya ya kompetensinya tentu saja mau dikembangkan ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan Bu bisa muncul ketiga-tiganya. Insya Allah Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana nih menurut Pak Dadang yang paling mau Bapak tonjolkan gitu, mau Bapak kembangkan? Kemungkinan ini Bu, saya harus bisa mendengarkan secara aktif. Ini tuh yang paling utama Bu. Itu untuk kompetensi diri saya Bu. Terus selain itu ada lagi? Selain itu mungkin salah satunya ini Bu, present kayaknya. Present ya. Cocok ini dengan saya nih, cocok. Jadi itu Bu yang ingin saya benar-benar kembangkan, khususnya untuk diri saya sendiri Bu. Selama ini emang kenapa dipakai dua itu? Kenapa Bapak memilih 2 dari 3? Kenapa saya harus memilih ini? Karena saya kadang suka kurang fokus kalau ngobrol sama orang. Pak ya. Ya boleh deh Pak ya. Nah nanti mungkin mudah-mudahan dari proses coaching itu bisa lebih memunculkan potensi Bapak di kedua kompetensi tersebut. Nah, terus kira-kira dari proses coaching nanti Bapak sudah ada gambaran nggak indikator apa yang mencerminkan bahwa proses coaching Bapak itu sudah berhasil? Ya Bu, tadi kan yang pertama saya sudah sebutkan di awal bahwa indikatornya itu kita biar bisa menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Nah, tapi yang saya maksud di sini kan untuk coachingnya ya Bu. Jadi
Jadi coachingnya biar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mudah-mudahan di situ kita bisa menemukan potensi dirinya untuk menemukan sebuah solusi. Ada lagi Pak, kira-kira selain si coach tersebut bisa menyebutkan atau menemukan solusi dari permasalahannya? Ya, mungkin ada beberapa rencana aksi yang harus beliau lakukan. Mudah-mudahan beliau bisa menemukan langkah-langkahnya untuk menjawab dari solusi tersebut. Oke deh, kalau misalnya Pak Dadang sudah punya sudah siap gitu ya dengan indikator Bapak sendiri, kemudian sudah tahu kompetensi apa yang mau Bapak tingkatkan, kembangkan. Nanti kita bertemu besok ya Pak ya, dengan dua misi kalian. Oke, ya nanti kita langsung laksanakan untuk Ibu menjadi seorang observer dan saya akan meng-coaching Bu Amin. Nanti saya hubungi Bu Aminnya dulu untuk dijadwalkan besok. Siap, baik Pak Dadang, sampai bertemu besok ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Amin. Ya, gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak Dadang. Baik ya. Makasih banyak Bapak udah nunggu dari tadi ya Pak. Iya Bu, saya udah nunggu dari tadi nih Bu. Oh iya. Nah, Ibu kan menghubungi saya. Kira-kira kemarin Bu hubungi saya nggak bisa jawab kemarin Bu, bener. HP saya lobet terus di chat, saya dicas, saya ketiduran Bu. Bu sih malam-malam sih WA-nya saya, kayaknya pribadi banget gitu kan yang mau diobrolin. Iya Pak, mohon maaf ya sebelumnya. Saya kemarin chat dulu, soalnya kan emang kayaknya ya waktu saya cuma di malam aja tuh Pak, makanya saya langsung chat. Ada rasa gimana gitu yang pengen saya ceritakan ke Pak Dadang, makanya saya langsung chat. Terus kayaknya kok Pak Dadang juga, nggak dibalas, ya udah ketemu aja. Makanya saya minta waktu buat ketemu nih Pak. Siap. Terima kasih loh Pak. Baik Bu, pribadi banget ini kayaknya. Dari hati Bu. Dari hati. Oh dari hati dong, masa ada gimana? Kan rasa Pak, rasa dari hati Pak. Oh gitu. Iya. Oke, siap Bu. Kira-kira yang mau diobrolin apa nih? Jadi gini nih Pak, saya tuh terlintas banget nih Pak. Ini kan sudah mau memasuki tahun ajaran baru ya Pak ya. Ajaran baru. Yang dimana saya tuh udah 2 tahun di sini nih Pak. Di Solo udah 2 tahun ya Pak ya. Saya agak galau nih Pak, jujur aja galau banget gitu ya. Karena ketika saya masuk di sekolah ya Pak ya, saya agak shock juga lah. BK kok nggak ada jam masuk kelas gitu ya. Padahal kan ya harusnya memang ada ya Pak ya. Karena kan BK itu bukan cuma hanya sekedar ngurusin anak-anak yang bermasalah aja. Oh tidak. BK itu layanannya banyak banget Pak Dadang. Kalau saya kupas satu persatu di sini nggak bakal ada habisnya gitu. Nah, yang jadi titik berat pikiran saya saat ini yaitu gitu. Cuma pengen ya udahlah saat ini pengen berusaha dulu gimana nih caranya BK ada layanan kelas gitu. Gitu. Jadi Ibu pengen ada layanan BK di kelas. Betul. Luar biasa, semangat sekali nih Ibu kayaknya. Semangat banget ya Bu ya. Jadi jiwa gurunya membara gitu. Oke lah Bu, kalau begitu tapi ada beberapa yang saya akan tanyakan. Kenapa Ibu bisa punya pemikiran yang seperti itu? Iya, jadi gini Pak. Kalau misalnya BK itu nggak ada jam masuk kelas, jadi otomatis saya chemistry anak jadi berkurang di luar. Kalau misalnya nggak ada di kelas, otomatis kan saya yang bisa saya lakukan adalah ya paling tidak konseling individual, konsultasi, bimbingan klasikal yang dimana secara menyeluruh ya Pak ya. Kalau secara menyeluruh itu kan ya terlalu banyak gitu loh Pak. Ya, itu mah cuma berapa persen keberhasilannya. Tapi kalau misalnya saya ada di kelas yang dimana misalnya terjadwalkan pada saat ini misalnya nih Pak ada di kelas 10 di kafe 1 dan seterusnya, otomatis kan saya bisa mengenal anak-anak lebih dalam lagi, bisa membangun chemistry dengan anak-anak dengan baik. Itu baru ada 2 aja sih Pak alasan saya gitu. Karena kalau misalnya terlalu mengandalkan konseling individual atau cuma
Jadi itu alasannya Bu ya. Jadi ibu makanya pengen banget itu dijadwalkan untuk di dalam kelas. Betul. Pada dan itu karena membantu banget kan Pak. Kalau misalnya dijadwalkan kan otomatis oh iya nih hari ini ada jadwal di kelas ini, besok di kelas itu, otomatis kan ya lebih enak aja gitu loh Pak, tertata, tersusun dengan ya dengan teratur lah. Coba deh ibu ceritakan yang lebih mendalam apa yang ibu rasakan. Kalau misalkan nanti ibu ada jadwal di dalam kelas dan ibu juga nanti ceritakan ke saya juga. Gimana kalau misalnya ibu tidak terjadwal? Coba diceritakan ke saya. Oke, baik Pak Nanda. Karena saat ini kan memang belum terjadwal ya Pak ya. Saya benar-benar kayak agak bingung gitu Pak. Karena kan di sini BK kan terbatas ya Pak ya, SDM-nya sangat kurang banget, minim banget lah dua guru BK, lalu anak-anak itu rata-rata kan sekitar 800 ya Pak ya, otomatis kan itu borongan banget Pak itu. Yang dimana padahal idealnya itu ya sesuai dengan aturan kan 150 anak itu ditangani oleh satu guru BK, tapi di sini cuma ada 2, ya, otomatis ya agak nyesek juga gitu lah Pak. Iya. Nah, apalagi nggak ada jam masuk kelas lah. Dengan borongan seperti itu aja saya belum tentu untuk bisa menggali anak-anak lebih apa ya bahasanya lebih luas lagi. Apalagi kalau misalnya memang benar-benar ya itu benar-benar tidak terjadwal banget, otomatis kan ya buat saya jadi kesulitan dong Pak anak-anak. Tapi nanti kalau misalnya ternyata suatu saat atau ini khayalan saya juga ya Pak ya, kalau misalnya memang terjadi benar-benar terjadwalkan banget itu ya enak lah Pak. Enaknya gimana? Ya enak. Enaknya seperti apa? Ya satu ya otomatis saya bisa mengenal anak-anak lebih ini lagi Pak, lebih banyak lagi gitu. Terus chemistry anak-anak ke saya juga lebih ngena gitu loh Pak. Kalau misalnya nggak ada kan ya paling anak-anak hanya beberapa aja gitu loh Pak, tidak semuanya gitu. Apalagi kalau untuk saat ini kan memang saya megang itu ya Pak, animasi sama DKV. Animasi sama DKV itu kan ya totalnya sekitar 400-an lah Pak, dari kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 gitu. Nah, kalau misalnya terjadwalkan ya meskipun ya masih gorongan lah, nggak masalah itu mah Pak, ya bisa kita atasi lah nanti seperti apa gitu. Tapi kan kalau misalnya ada jam masuk kelas kan ya saya bisa melihat anak-anak, oh iya ternyata ini loh 10 di kafe, oh iya ini 10 di kafe 2 dan seterusnya. Seneng ya Bu? Sama. Jadi materi yang sudah saya siapkan juga tersampaikan ke mereka semua. Tapi kan kalau misalnya nggak ada jam masuk kelas, otomatis ya saya menunggu jam kosong. Iya kalau jam kosongnya itu semua terjadi di kelas yang saya pegang. Kalau misalnya enggak, cuma di kelas itu aja kan sama aja dong. Yang kelas yang lainnya nggak kepegang, jadi ya udah nggak kenal akhirnya. Kira-kira masalah itu ibu tidak dijadwalkan ya di kelas itu menjadi masalah buat ibu? Ya tentunya Pak, tentunya karena sangat mengurangi layanan BK banget. Oh, mengurangi layanan BK ya Bu ya? Luar biasa. Memang BK luar biasa. Oke Bu. Tapi masalah yang seperti ini, misalkan ibu tadi masalahnya kan tidak diberi jadwal di kelas. Apakah penanganan ibu terhadap siswa itu masih dapat ibu kendalikan? Iya, sampai saat ini sih masih bisa saya kendalikan ya Pak ya. Ya karena kalau misalnya saya nggak bisa masuk kelas ya saya cuma sepil-sepil aja tuh Pak ke kelas-kelas yang dimana mungkin saya lakukan biasanya ketika jam istirahat nih, yang meskipun cuma sekedar say hello doang gitu ya Pak ya. Atau kalau enggak ya apa ya, ketika ada jam kosong tuh Pak ya berusaha lah buat masuk kelas itu. Cuma ya tadi yang saya sampaikan gitu, kalau cuma mengandalkan kelas kosong saja kan otomatis kelas yang lainnya yang dimana nggak kosong ya saya agak repot juga gitu loh Pak, jadi nggak kenal sama mereka. Jadi nggak kenal ya Bu sama mereka ya? Oke.
Siap Bu. Nah, sekarang untuk mengatasi hal tersebut, tadi kan saya pengen dijadwalkan. Kalau menurut Ibu, hal apa sih Bu yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Oke. Pikiran Ibu apa sih? Sebenarnya saya sudah berusaha ya Pak ya untuk paling tidak menyampaikan hal ini, menyampaikan keluh kesah saya ini kepada manajemen, itu yang paling utama ya Pak ya. Saya sudah berusaha menyampaikan ke manajemen, terutama bagian kurikulum ya. Pengen tahu aja gitu kenapa sih kita nggak ada layanan masuk kelas gitu ya. Sebenarnya sudah pernah dijelaskan ya Pak ya, alasannya ya bla 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 seperti itu. Tapi ya dengan alasan yang saya sampaikan untuk berusaha bisa masuk kelas, tapi ya akhirnya tidak bisa gitu Pak, tidak bisa terjadwalkan pada saat ini gitu. Lalu saya juga udah kolaborasi juga dengan tim saya di BK gitu. Kira-kira gimana nih enaknya misalnya seperti itu, terus kan ini kita juga terhambat, gimana nih apa yang harus kita lakukan Bu? Dan juga itu kedua mata pelajaran juga udah sepi-sepi ya, komunikasi juga sih Pak seperti itu. Wali kelas juga ya saya udah pernah ngobrol gitu. Ngobrol. Terus Bu, ada lagi nggak? Nah ya sampai saat ini sih ya kolaborasinya sih ya yang di lingkup sekolah aja lah Pak. Oke. Terus hasilnya apa? Hasilnya belum bisa Pak. Belum bisa dengan alasan karena kalau untuk SMK kan memang jam produktif itu panjang banget ya Pak ya. Jadi ya pernyataannya sih ya karena memang dipakai jam produktif yang memang itu ya waktunya sudah ditentukan segitu gitu loh. Jadi ya belum ada lagi buat jam BK gitu loh, belum bisa untuk masuk ke situ. Jadi perasaannya gimana? Setelah Ibu mengetahui itu gimana perasaannya? Saya gimana ya Pak ya perasaan saya? Ya kecewa pasti ya Pak ya. Kecewa itu pasti banget, apalagi kan sekarang udah berjalan ya 2 tahun ya Pak ya. Saya udah berusaha untuk ya tidak ada bosennya gitu Pak untuk menyampaikan hal itu gitu. Tapi ya entah lagi tapi ya udahlah dalam diri saya mungkin karena memang belum waktunya aja. Semangat sekali ya Ibu ya sama anak-anaknya. Ya target kita kan memang untuk anak-anak Pak. Berpusat pada murid. Iya. Kira-kira ada hal yang baru nggak yang akan Ibu lakukan? Kira-kira apa tuh yang akan Ibu lakukan selain tadi yang Ibu sebutkan? Hal yang baru ya Pak ya, kayaknya saya harus ngobrol deh Pak dengan tim MGBK saya. Sharing-sharing aja sih gitu. Ya barangkali mereka juga nggak dapat jadwal juga gitu, barangkali seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak ya mungkin nanti kita akan cara gimana lagi nih gitu Pak. Yang penting yang saya lakukan pada saat ini adalah saya mau sharing dulu aja Pak dengan teman-teman saya di sekolahan lain gitu. Mau sharing dulu ya. Kira-kira sama nggak sih? Kita senasib nggak sih gitu? Iya. Ada yang lain? Selain itu ada yang lain? Oke. Seperti yang tadi saya katakan ya Pak, saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan bimbingan kelas kali ini harus ada jadwal yang kelas. Nanti setelah saya sharing-sharing ke teman-teman, saya berusaha untuk menyampaikan kembali itu Pak ke manajemennya mungkin ya Pak ya. Ya kalau misalnya nggak bisa juga, ya saya nanti akan memperlihatkan Pak peraturannya. Biar untuk memperkuat gitu Pak. Jadi Ibu udah menemukan peraturannya ya Bu? Iya. Permen menteri atau? Iya Pak. Menteri.
Hebat ibu ini, hebat. Nah, kalau menurut ibu tadi kan yang pertama ibu akan berkolaborasi atau bertanya dulu ya sama guru-guru BK di sekolah lain, menanyakan hal terkait dengan terjadwalnya BK di mata pelajaran. Nah, masuk ke kelas ya. Yes. Nah, kemudian setelah itu nanti ibu akan menanyakan kembali ke manajemen. Nah, kalau menurut ibu dengan dua hal tersebut bisa menyelesaikan masalah ibu, bisa ibu diberikan jadwal gitu untuk masuk kelas. Kalau menurut ibu gimana? Oke Pak, alhamdulillah sih Pak, sebenarnya ini udah mulai agak sedikit-sedikit ngebuka gitu Pak. Iya. Contohnya nih Pak, yang di kegiatan P5 ya Pak ya. Ya meskipun kita ditempelkan di kegiatan P5 nggak masalah. Buat saya itu sebagai ya pancingan dulu lah Pak. Kalau P5 saat ini kan di kelas 10 ya Pak ya. Ya meskipun terjadwalkan apa ya, tidak setiap minggunya, tapi paling tidak ya ada gitu. Jadi misalnya nih di bulan ini saya kelas 10 animasi, pertemuan berikutnya di kelas 10 di kafe 1, pertemuan berikutnya lagi di kelas 10 di kafe 2. Jadi tidak secara rutin memang Pak, enggak secara rutin tiap minggunya gitu, tapi tiap apa ya, jadwal yang sudah ditentukan dari kurikulum itu. Itu nggak masalah buat saya ya, meskipun baru kelas 10 aja. Jadi bisa terselesaikan dengan masalahnya dengan sedikit cerahnya ibu bisa masuk ke kelas gitu ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan sebuah solusinya ibu ya, walaupun baru sedikit gitu. Iya Pak. Ya, Tapi ya? kok saya baru sadar ya Pak ya? Iya. Oh iya, itu solusi juga ya Pak ya? Iya. Nah, ibu udah menyadari bahwa itu sebuah solusinya ya. Tadi ibu terus berusaha, terus berjuang berarti ya untuk mendapatkan hal itu, bisa masuk ke kelas walaupun cuma ditempelkan gitu ya. Tapi gimana Bu rasanya Bu? Rasanya sih Ditempelkan aja gitu. Gimana Bu rasanya Bu? iya Pak ya. Ya saya sih ngerasa agak-agak oh iya, agak sedikit lebih kuat lagi gitu Pak. Yang meskipun cuma baru kelas 10. Oke lah. Saya sampai kemarin sama tim BK saya, nggak masalah sih Bu. Ya mudah-mudahan ini sebagai pancingan awal gitu ya. Seterusnya sih yang mudah-mudahan ada jadwal secara teratur gitu. Apalagi kan pada saat ini kan ya kita kan kurikulum merdeka Pak, yang dimana ya nggak ada aturan kalau misalnya BK itu tidak ada jam masuk kelas, nggak ada aturan di sana gitu. Itu yang memperkuat kita untuk ya udahlah terus aja kita speak gitu Pak, untuk menyampaikan hal itu. Oke baik Bu, kita lanjutkan. Terus ini kan baru sedikit nempel ini. Nah, ada langkah yang lebih kuat lagi buat ibu, masa memaksa nih gitu. Ada nggak? Memaksa nih buat masuk kelas gitu. Ada nggak kira-kira? Oke Pak, jadi gini Pak Dadang, ini ya benar juga sih yang disampaikan Pak Dadang, maksa gitu ya Pak ya. Jadi akhir kemarin itu pas ketika rapat, setelah rapat apa ya Pak, rapat terakhir itu ya, rapat kerja ya Pak ya, ya saya sama berusaha untuk menyampaikan kembali tuh Pak. Oh jadi ada yang menemani ibu ya? Iya, oh, nih. Berarti Akhirnya, ada yang membantu ibu dong? iya dong, itu mah harus Pak, kalau saya berdiri sendiri mah nggak bisa Pak. Oh, jadi ibu harus ditemani gitu? Harus, kita saling menguatkan gitu. Siapa tadi Bu? Bu Zaki, tim BK saya Pak. Tim BK ibu ya? Tim BK ibu di sekolah? Iya. Oke. Lalu setelah kami berdua menyampaikan kembali ya Pak ya, lalu ya nggak tahu tiba-tiba selang ketika selesai di pertengahan Pak, di pertengahan liburan itu tiba-tiba ya kurikulum menyampaikan. Oh ibu dipanggil gitu? Iya Pak, kurikulum menyampaikan tuh ngajak kita diskusi tuh, ngajak kita rapat. Sebenarnya di awal itu saya sempat berpikir, aduh ini apaan ya? Kita dipanggil berdua gitu kan. Akhirnya ya setelah kita rapat itu ternyata Pak Dadang
Ya ternyata kita dikasih jam nih Pak Dadang. Oh gitu. Dikasih jam yang meskipun yang sudah terjadwal adalah di kelas 12. Oh baru di kelas 12. Baru di kelas 12 Pak Dadang. Kenapa? Ya karena kan untuk yang kelas 10 nya masih baru ya, masih penyusunan jadwalnya lah gitu. Kelas 11 juga masih sama, masih proses untuk penyusunan juga yang terkait P5 juga kan gitu. Jadi yang benar-benar udah ada jadwalnya banget nih Pak Dadang baru di kelas 12. Nah, jadi nambah kan Bu ya? Iya. Oke. Tadi kelas 10 11 baru nempel di P5. Iya. Sekarang Ibu sudah menemukan ada masuk kelas di kelas 12. Luar biasa. Terus Bu, selanjutnya komitmen apa nih Bu yang akan Ibu terus lakukan biar Ibu bisa masuk kelas dijadwalkan di kelas 10, 11 dan 12. 12 kan udah ya. 10, 11 nya. Ini kan tinggal kelas 10 sama kelas 11 ya Pak ya. Nanti saya kejar terus nih, mana nih kelas 10 mana, kelas 11 mana. Tapi kemarin ketika rapat yang P5 itu ya sempat nama kita disebut sih gitu loh Pak. Tapi ya masih menunggu proses jadwalnya lah gitu. Kalau komitmen saya ya sama Bu Zaki, terutama ini untuk saya sendiri ya Pak ya. Itu kan untuk mendapatkan jadwal masuk kelas itu benar-benar perjuangan luar biasa ya Pak ya. Terus sekarang sudah diberikan ya meskipun awalnya berawal dari P5 terus sekarang kelas 12, saya akan gunakan waktu sebaik mungkin Pak untuk bisa lebih berinteraksi dengan anak-anak. Nah, untuk melakukan komitmen tersebut, tadi Ibu dibantu seseorang. Siapa tuh? Bu Zaki Pak. Bu Zaki. Oh itu yang akan membantu Ibu ya. Yes. Oke baik Bu, itu kapan Ibu mau lakukan rencana itu komitmen itu? Kalau sebenarnya ditanya tentang lakukan ya Pak ya, sebenarnya ini saya sudah on proses Pak. On proses untuk melakukan ini gitu. Karena kan ini tinggal menghitung hari lagi kan ya, menghitung hari lagi kita masuk sekolah kan Pak. Tinggal berapa hari lagi. Siap Bu, kalau itu sudah dilakukan nanti kita cerita kembali ya. Siap Pak. Sangat membantu banget tuh Pak Dadang. Iya. Karena sebentar lagi masuk kelas nih. Oh iya Pak. Iya. Mohon maaf banget ya Pak. Jadi juga aku dong. Iya. Kalau menurut Ibu apa yang tadi kita bicarakan bisa menemukan solusinya? Oke. Iya. Jadi yang saya sudah dapatkan dari pembicaraan tadi ya Pak dari awal sampai sekarang, saya merasa lega banget ya Pak Dadang setelah ketemu dengan Pak Dadang. Yang awalnya saya chat malam-malam mengganggu pula, terus sekarang bisa ketemu itu luar biasa banget Pak. Oh luar biasa Ibu. Iya, bisa ketemu Pak Dadang itu sangat Tapi saya senang ngobrol sama Ibu. Oh iya. Iya. Masih banyak loh, Ibu Pak. bisa bercerita, saya bisa mendengarkan cerita Ibu. Mungkin nanti akan kembali saya juga akan bercerita sama Ibu. Iya. Ini bisa curhat gitu Bu maksudnya. Dari yang saya agak galau kemarin ya Pak ya. Apa tuh kegalauan Ibu? Iya tadi yang Bapak, yang tadi saya sampaikan ke Bapak ya kan, terus akhirnya Jadi galau saya aja Bu ya? saya ternyata nggak saya sadari gitu Pak, ternyata itu bagian dari solusi juga ya yang udah saya lakukan dari kemarin itu. Iya. Gitu ya. Ya, oke selanjutnya ya paling nanti saya akan berkomitmen Pak untuk sungguh-sungguh biar bisa mengadakan layanan klasikal ini Pak. Iya. Itu yang saya Luar dapetin biasa, saat Bang. ini. Perjuangan penuh dengan perjuangan ini. Iya dong. Oke lah baik Bu, kalau begitu ada lagi yang mau Ibu sampaikan gitu saya? Ya cukup dulu ya Pak ya, karena Bapaknya juga mau ngajar juga, nanti takut enggak Bapak saya. Nanti kita lanjut. Boleh, Ibu boleh bercerita kembali ke saya. Nanti apalagi kalau komitmen tersebut sudah dijalankan, terus perjuangan Ibu sudah dilakukan tadi, nah nanti Ibu ceritanya jangan galaunya doang Bu. Enggak dong. Iya, nanti ceritanya kebahagiaan itu Ya, ceritakan. nanti setelah ini nih Pak, kayaknya setelah ini kan saya berjalan nih ya Pak ya. Nah, nanti saya ceritain ke Bapak lagi deh ya Pak. Nah, langkah-langkah tadi, Ya. solusi yang Ibu sudah sebutkan tadi, tanpa disadari Ibu ya, Iya. mendapatkan sebuah solusi. Solusi ternyata ya. Saya nggak sadar loh Pak. Makasih banyak Pak Dadang sudah banyak meluangkan waktu buat saya. Wes sama-sama Bu, gak apa-apa Bu. Kita sesama
teman sejawat yang berjuang seperti itu. Oke, siap deh. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Saya pamit dulu Bapak, silakan Bapak melanjutkan tugasnya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, Ya gimana baik, Bu tadi Ami. Wah, setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ami? luar biasa, Bu. Jadi beliau ternyata menghubungi saya, Bu. Oh, Iya, gitu. semalamnya itu menghubungi saya, Bu. Cuma saya bukanya pagi. HP saya dicas, Bu. Jadi terus saya tidur akhirnya. Nah, pas pagi-pagi saya buka, oh ternyata ada Bu Ami WA saya. Oh ngobrol katanya gitu kan. Nah, makanya sekalian aja di coaching lah Bu gitu kan. Sekalian saya coaching. Makanya tadi saya minta diobservasi. Oke, baik. Tadi kan saya juga udah mendengarkan proses coaching Bapak dengan Bu Ami ya Pak ya. Ini menindaklanjuti atau melanjutkan dari kemarin kita yang praobservasi itu Pak. Ada yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak, di mana tadi proses coachingnya? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang Bapak sudah sebutkan sebelumnya untuk keberhasilannya gitu? Siap Bu. Yang saya rasakan ya Bu, yang saya rasakan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Jadi, ada tujuan, ada rencana aksi, terus ada tanggung jawab, ada tanggung jawab. Yang saya perhatikan tadi pada saat saya coaching itu sudah terpenuhi. Terus coaching itu berjalan lancar, kemudian Bu Ami juga dapat menemukan sebuah solusinya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi banyak yang digali, terus Bu Ami juga dapat mengungkapkan perasaannya gitu. Untung gak nangis doang gitu. Jadi ya terus setelah dikorek-korek Bu, itu dikasih pertanyaan, terus didalemin lagi gitu. Nah, beliau dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahannya. Jadi permasalahan itu beliau yang diungkapkan ke saya itu ini Bu, apa namanya? Ingin terjadwal. Jadi BK itu ingin terjadwal gitu. Jadi terjadwal di dalam kelas. Nah, jadi rencana aksi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan itu beliau akan bertanya terus berkolaborasi mungkin gimana cara menemukan sebuah solusi dengan MGBK. Nah, kemudian setelah itu beliau juga nanti akan dilanjutkan dengan bertanya ke pihak manajemen, menanyakan gitu. Kemudian beliau juga sudah menemukan sebuah peraturan BK untuk masuk di dalam kelas. Jadi memperkuat ya Pak ya, Iya, supaya untuk memperkuat ini Bu, bisa masuk ke dalam kelas. Perjuangannya lumayan. luar biasa ya Pak Luar ya. biasa. Jadi juga saya sudah lihat Bapak sudah dengan penuh mendengarkan ceritanya Iya. Bu Ami. Terus perasaan Bapak gimana setelah mendengarkan tadi Bu Ami bercerita, Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Ami, perasaan Bapak gimana? Nah, perasaan saya sekarang ini Bu, saya merasa agak senang bisa membantu orang, walaupun tanpa disadari saya nggak membantu gitu. Saya cuma nanya doang. Tapi menurut beliau saya sudah menemukan solusinya. Dan saya cuma nanya doang gitu Bu. Betul Pak, berarti Bapak sudah melakukan salah satu kompetensi dari seorang coach kalau begitu, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaannya Sehingga Bu Ami sebagai coachingnya Bapak mampu mengungkapkan ide-ide secara tidak sadar gitu dari pertanyaan Bapak tersebut. Betul, Bu. Bapak sudah luar biasa ya kan? Nah, tadi juga saya sudah perhatikan, saya dengarkan dan melihat proses coachnya Bapak.
sudah muncul tuh Pak, sudah terlihat kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan ya. Kemarin Bapak bilang mau meningkatkan kompetensi presence-nya ya, kehadirannya penuh. Tadi saya juga udah lihat tuh Bapak dengan sabar mendengarkan, hadir secara penuh, tidak terdistract atau terganggu dengan hal-hal lainnya seperti itu, betul ya Pak ya? Betul. Terus juga sudah sangat mendengarkan secara aktif, menanggapi Bu Ami, ya. Iya Gitu betul. ya Pak ya. Itu tanpa saya sadari, emang seperti itu ya. Bu? Iya. Terus Ada yang kurang nggak Bu kira-kira? menurut Bapak prinsip apa namanya coachingnya Bapak itu sudah dilakukan nggak kalau menurut Bapak? Prinsipnya ya Bu. Tadi yang kemitraan. Jadi yang pertama kemitraan. Sepertinya saya sudah ada hubungan Bu, sama Bu Ami itu. Jadi merasa lebih dekat. Gitu. Jadi kemitraannya berasa sudah terjadi. Gitu. Terbukti dari Bu Ami bercerita ya Pak ya, Iya. secara nyaman gitu dengan Bapak. Betul. Hebat Bapak. Terus proses kreatifnya Pak, saya juga sudah lihat tuh Bapak sudah melakukan itu ya. Pada saat Bapak menanyakan terus-menerus menanyakan kepada Bu Ami gitu kan Untuk menemukan sebuah solusi ya. menemukan solusinya. Ide-ide baru ya Bu ya. Iya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi itu termasuk ke dalam proses kreatif ya Bu ya. Iya betul Pak. Siap Bu, siap. Satu lagi juga tidak ketinggalan tuh Pak Dadang sudah memaksimalkan potensinya Bu Ami. Iya. Kan menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Ami seperti apa, Hal yang baru ya Bu ya. hal yang baru. Kemudian tadi juga kalau tidak salah saya dengar Bu Ami akhirnya sudah berhasil jamnya tuh diberikan di kelas 12 gitu kan. Nah, terus Bapak memancing kembali tuh, betul tidak? Betul. Apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Biar bisa masuk di kelas 10 dan kelas 11 ya Bu ya. Itu salah satu tuh Pak bukti dari memaksimalkan potensinya Bu Ami sebagai coaching. Oke. Ya. Nah, itu udah bagus Pak Dadang proses coachingnya. Sudah Bu sesuai. jangan kebanyakan muji saya dong. Ya, Mungkin saya tersanjung. Gak apa-apa Pak. Memang kenyataannya seperti itu. Oke, kira-kira tadi kan Bapak sudah berhasil tuh ya mengembangkan 2 kompetensi yang Bapak sebutkan. Nah, ada lagi tidak yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sebenarnya banyak ya Bu ya. Tapi dari ketiga apa yang sudah saya sampaikan di kemarin itu kan ada pertanyaan berbobot ya. Nah terkadang saya suka agak susah untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Terkadang kalau kita melakukan sebuah coaching itu yang menjadi kendala gitu. Makanya saya pribadi gitu ingin mengembangkan itu. Nah kemudian satu lagi yang ingin saya kembangkan itu kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin di situ. Biarkan kalau punya komunikasi yang baik, kita ngobrol dengan orang enak gitu ya. Iya betul Pak. Jadi ngobrol sama orang nyaman. Nyaman, aku. Ya memang kalau seorang coaching ya memang perlu kompetensi itu ya Pak ya. Saya guru matematika Bu, kayaknya suka agak begitu. Beda sama guru BK Bu. Iya. Karena Luas banget gitu ya. sering ngobrol ya Pak ya Iya, sama iya. anak-anak, sama orang tua. Lebih halus loh guru BK. Guru matematika kadang suka agak ini. Bisa aja nih Pak Dadang nih. Gitu. Oke. Gimana Bu? Berarti Apa lagi? kompetensi yang ingin dikembangkan lagi salah satunya ditambahkan yaitu memberikan Pertanyaan berbobot dan itu komunikasi, memperbaiki komunikasi. Kalau pertanyaan berbobot, menurut saya tadi pertanyaan Bapak sudah Sudah membuat Bu Ami mau bercerita begitu banyak, lebih detail lagi, Betul. sehingga tadi bisa mendapatkan solusinya dari apa yang diceritakan Bu Ami. Itu luar biasa Pak. Mungkin komunikasi mah harus sering-sering
Terus sering-sering kita latih. berlatih. Sering-sering kita ngobrol apa itu. Ngobrol, Gitu. berlatih ya. Public speaking sih Bu, sebenarnya. Gimana Pak? Apakah sudah puas dengan proses coaching tadi? Dengan Gini ya Bu, kalau kita ngobrolin masalah kepuasan nih Bu ya, kayaknya kalau untuk menjadi seorang guru harus haus dengan kepuasan. Jadi rasanya saya pengen terus-terus belajar gitu. Jadi tidak merasa puas dengan hal ini. Jadi saya pengen mencoba hal yang baru gitu. Biar semangat ya Pak. bisa menjadi guru yang lebih baik. Ya, semangat Pak Dadang ya, mudah-mudahan nanti kalau ada Pak Dadang mau ada coaching lagi, mau perlu saya observasi. Oh siap Bu. Jadi ini saya terima kasih banget nih Sama-sama sama Pak Dadang. Miss Tami udah menemani saya menjadi seorang observer, bisa memberikan refleksi dan evaluasi untuk saya. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Sama-sama bermanfaat Saya ya Pak tidak ya. mengganggu kan Bu? Tidak, kan kita udah janjian Bu. Saya Iya. sudah luangkan waktu saya buat Bapak. Biar bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Dadang. Iya, Sudah sama-sama memberikan Bu kesempatan. Tami.